Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan Ibu dari Bimbingan Konseling hari ini dengan Ibu Pamalia akan memberikan materi tentang sekolah ramah anak. Karena dunia pendidikan kita itu meliputi siswa dari tingkat usia prasekolah sampai sekolah. Sekolah ramah anak biasanya diselenggarakan oleh pemerintah, dan ini juga berkaitan dan dilindungi juga oleh Perlindungan Anak atau KPPA. Terus menurut lembaran panduan sekolah ramah anak, di sini melibatkan 12 kementerian serta badan serta yayasan yang terkait dengan kesejahteraan anak. Adapun tujuan dengan adanya sekolah ramah anak ini adalah untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak atau siswa itu sendiri. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa sekolah itu mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan, serta mempersiapkan anak atau siswa itu sendiri untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang lebih luas lagi, lebih toleransi lagi, termasuk saling menghormati, bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian juga. Nantinya, sekolah diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual. Mengapa kebijakan sekolah ramah anak ini dimunculkan? Karena proses pendidikan di Indonesia masih menjadikan anak sebagai objek. Dalam hal ini, guru adalah berada di pihak yang benar. Jadi pada kenyataannya, bullying oleh guru kadang mudah terjadi, baik di sekolah ataupun di madrasah. Ternyata menurut Komisi Perlindungan Anak juga, pada tahun 2014 sampai 2015 terdapat beberapa kasus kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran terhadap anak. Ya, mungkin sebanyak 10% diantaranya ada yang dilakukan oleh beberapa oknum guru. Kemudian, bentuk-bentuk kekerasan yang banyak ditemukan adalah berupa pelecehan, atau yang biasa kita tahu adalah bullying. Dan juga bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik juga ada. Ini sesuai dengan data KPAI pada tahun 2013. Contohnya adalah misalnya mencubit, membentak dengan suara keras, atau menjewer juga ada. Sekolah ramah anak ini juga mengurus juga adanya kegiatan yang ada di lingkungan sekolah seperti jajanan sekolah. Kemudian selain guru, teman sekelas juga memiliki potensi untuk melakukan bullying. Selain itu juga terdapat kekhawatiran orang tua terhadap kasus keracunan pada anak sekolah yang terdapat pada jajanan sekolah. Karena jajanannya itu tercemar oleh zat-zat yang membahayakan, terutama bagi anak itu sendiri. Juga terdapat kasus yang menjadi korban sarana dan prasarana tidak kokoh. Misalnya ada bangunan yang tidak layak atau sudah rusak. Termasuk juga ada mainan anak. Itu biasanya terjadi di playgroup atau di taman kanak-kanak. Tapi biasanya kalau untuk tingkatan yang lebih tinggi kayak SMA gitu, sepertinya tidak ada ya, jarang. Di sini orang tua juga perlu berhati-hati. Karena apa? Karena kekerasan pada anak juga rawan terjadi sekitar 55% oleh orang tua. Misalnya pada kepemilikan ponsel dan juga internet. Di sini kenapa terjadi seperti itu? Karena bentuk pengawasan
terhadap penggunaan ponsel itu sendiri dari orang tua juga kurang. Kemudian hal buruk lain juga terjadi atau termasuk pada pengaruh teman-teman yang mempengaruhi anak itu sendiri, misalnya merokok atau juga penggunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba, ganja, ekstasi, dan sebagainya. Jadi singkatnya, sekolah ramah anak itu merupakan upaya untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak ketika anak berada di sekolah selama 8 jam. Nah, di sini sekolah juga akan berupaya untuk menjadikan sekolah itu adalah yang pertama, bersih, kemudian aman, kemudian ramah, kemudian indah, kemudian yang kelima inklusif, dan yang keenam sehat, yang ketujuh asri, dan yang kedelapan nyaman. Jadi sekolah ramah anak itu SRA itu disingkat dengan gerakan barisan yang membuat lingkungan kita menjadi kondusif untuk mendukung program belajar mengajar pada anak-anak atau pada siswa. Seperti itu. Nah, di sini ada 6 komponen SRA yang penting dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Yang pertama adalah adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap sebagai kebijakan tentang sekolah ramah anak oleh sekolah. Artinya, sekolah itu memang benar-benar akan menjalankan program ini sesuai dengan perencanaan pelaksanaan yang ditetapkan oleh sekolah itu sendiri. Kemudian yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak di sekolah. Artinya, anak bisa merasakan kenyamanan di lingkungan sekolahnya, seperti perlakuan dari guru dan juga teman-teman di sekitarnya. Yang ketiga, adanya para pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih serta memahami hak-hak anak. Artinya, pendidik juga memang memiliki kompetensi di bidangnya dan bisa memperlakukan anak sesuai dengan hak yang dimiliki oleh si anak tersebut. Yang keempat, sarana dan prasarana di sekolah yang ramah anak. Artinya di sini anak akan merasa nyaman terhadap fasilitas sekolah yang digunakan. Kemudian anak tidak merasa takut atau terancam dari segi keselamatan. Seperti itu. Kemudian partisipasi dari anak-anak sendiri dalam pelaksanaan program ini tentunya sangat penting, yaitu terkait dengan perilaku anak dalam bersosialisasi di sekolah dengan teman-temannya, dengan guru, dengan tugas sekolah yang lain, termasuk juga taat kepada tata tertib yang ada di sekolah tersebut. Kemudian partisipasi dari orang tua juga penting sebagai pendidik utama. Kemudian lembaga-lembaga masyarakat, kemudian dunia usaha untuk mendukung sekolah. Dan bahkan juga para alumni juga memiliki peran yang penting di sekolah tersebut. Nah, di sini sebagai orang tua juga perlu untuk memantau kegiatan anak di sekolah. Anak itu kegiatannya dipantau, bagaimana kegiatannya, kemudian bagaimana perilakunya. Nah, itu juga harus ada pantauan juga dari orang tua. Nah, ini makanya perlu sekali kerjasama antara sekolah dan orang tua. Tuh. Nah, kemudian anak tersebut juga harus bersikap atau berperilaku yang sesuai dengan aturan sekolah. Dan dia juga harus bisa bersosialisasi dengan baik. Nah, otomatis maka nanti akan terciptalah atau akan terlaksananya juga program dari sekolah ramah anak itu sendiri. Itu penting sekali. Selanjutnya, pemerintah juga dalam hal ini memang tidak tinggal diam dan akan selalu mendukung program sekolah ramah anak ini. Dengan berbagai macam upaya, dengan berbagai macam label yang dilekatkan oleh pemerintah pada berbagai pihak pada sekolah-sekolah untuk menunjukkan bahwa sekolah tersebut
memang memiliki program ramah anak. Seperti yang kita tahu, yang pertama adalah Sekolah Adiwiyata yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Kemudian yang kedua, Sekolah atau Madrasah Aman Bencana yang biasa disingkat BNPB. Kemudian ada Sekolah Inklusif. Ini yang menyelenggarakannya adalah Kemendikbud. Selanjutnya adalah Sekolah Anti Kekerasan. Nah, ini juga sama, Kemendikbud yang mengadakan. Selanjutnya adalah Children Friendly School. Ini UNICEF. Yang keenam, Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. Nah, ini biasanya UKS ini ada di setiap sekolah itu biasanya ada. Nah, ini berada di bawah Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Nah, selanjutnya pangan jajan anak sekolah. Nah, ini juga untuk mengawasi berbagai macam bentuk jajanan anak di sekolah supaya tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Kemudian warung kejujuran. Nah, ini biasanya sudah ada beberapa sekolah yang melaksanakan warung kejujuran. Selanjutnya, Sekolah Bebas Nafkah. BNN yang mengadakan. Selanjutnya, Pesantren Ramah Anak. Nah, ini biasanya di bawah Kemenak, Kementerian Agama. Selanjutnya, indikator bahwa sekolah itu ramah anak. Yang pertama, siswa-siswanya, murid-muridnya memiliki sikap anti kekerasan, sikap toleransi yang tinggi, setia kawan, peduli lingkungan, dan bangga terhadap sekolahnya. Selanjutnya, yang kedua, anak-anak harus bebas dari kekerasan fisik, seksual, maupun emosional. Dengan kata lain, dia tidak mengatakan anak-anak lain dengan perkataan yang bodoh, nakal, atau juga yang bandel dan sebagainya, baik dari gurunya ataupun dari temannya. Selanjutnya, anak diperlakukan secara adil tanpa memandang sara. Jadi sekolah ini benar-benar memperhatikan atau menghargai keberagaman, tidak membeda-bedakan dengan memandang sara, tidak seperti itu. Selanjutnya, si anak merasa nyaman, aman dalam kegiatannya bersekolah, termasuk belajar di kelas yang rapih, bersih, dan lingkungan sekolah yang tidak membahayakan dan tertata dengan baik. Selanjutnya, anak senang mengikuti pelajaran, tidak memiliki rasa takut, cemas, was-was, atau rendah diri ketika bergaul atau bersosialisasi dengan temannya. Dan anak juga tidak dipermalukan oleh guru pada saat presentasi atau pada saat prestasinya menurun. Selanjutnya, anak terlibat dalam kepedulian terhadap lingkungannya, antara lain dalam kegiatan kerja bakti di sekolah. Di sini orang tua juga bisa bertanya kepada anak, makanan apa saja yang ada di kantin sekolah, berbahaya atau tidak, dan apakah sekolah juga menyediakan sarana tempat untuk anak ketika jajan itu duduk di dalam kantin tersebut. Kemudian anak tidak dilibatkan dalam urusan keuangan yang terkait dengan kewajiban orang tua. Dan anak tidak menerima sindiran saat tidak memberikan sumbangan dalam kegiatan tertentu yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, tata tertib sekolah itu transparan. Jadi orang tua itu bisa mengakses dan memahami bagaimana aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut pada awal tahun pelajaran. Demikian juga dengan adanya sanksi-sanksi yang diberikan ketika anak tersebut mendapatkan aturan sekolah. Misalnya orang tua itu diberi tata tertib seperti ini, dan nanti ada juga sanksi-sanksi yang akan diterima bila anak tersebut melanggar ketentuan atau tata tertib tersebut. Baik, itu saja materi tentang sekolah ramah anak. Mudah-mudahan sekolah ini atau sekolah kita bisa mewujudkan sekolah ramah anak dan kalian bisa menuntut ilmu dengan baik di sekolah SMA 1 Astana Japura ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.